Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Apa kabar? Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Haleluya, luar biasa. Tuhan kita Yesus Kristus luar biasa dahsyat. Dia rela mati loh buat kita. Saat ini saatnya kita akan menikmati perjamuan kudus yang harus kita peringati. Untuk mengingat akan kasih Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih buat setiap kesempatan untuk kami boleh datang bersama-sama beribadah, memuji dan mempermuliakan namamu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Adonai Elohim, Adonai kami. Oh haleluya, kami percaya, kami mohon kuasa hadirat-Mu turun menjamah dan melawat setiap kami, baik yang melayani maupun yang dilayani, dilawat. Dan kami percaya Roh Allah yang kudus bekerja dengan dahsyat, pribadi lepas pribadi, tidak ada yang terluput. Engkau tahu setiap kerinduan kami Tuhan. Engkau Allah adalah roh adanya, dan kami mau rindu memuji, menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Tutup pungkus setiap kami dan kuasa darah-Mu yang kudus. Kami tolak setiap panah-panah api dari jahat dalam nama Yesus. Dan kami serahkan ibadah ini. Kami mohon perkenanan-Mu dari awal, pertengahan sampai selesainya. Di dalam satu nama yang ajaib, nama yang dahsyat perkasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, pagi yang indah ini mari kita datang kepada Tuhan. Bawa ucapan syukur kita yang terbaik. Sebab apa yang bisa kita balas? Begitu besar cintanya sehingga menyelamatkan hidup kita. Amin. Kau Tuhan yang selamatkanku. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Dengan sungguh katakan, Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Mari sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan, Yesus, Kau Tuhan yang selamatkanku. Yes Lord. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Dari lubuk hati kami mau berterima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Yes. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan memberkatiku. Amin. Terima kasih. Mari angkat tangan kita katakan, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apa Tuhan? Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Oh, segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah
Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Oh, Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Mari jemaat Tuhan sendiri katakan, Engkau Tuhan kami. Engkau Tuhan, yes. Engkau sudah menyelamatkan kami Tuhan, terima kasih. Yeah. Katakan, Engkau Tuhan yang pulihkanku, yang pulihkan. Terima kasih Tuhan. Yes Lord. Oh, amin. Kau Tuhan yang sembuhkanku, amin. Terima kasih Yesus. Yes. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian, segala pujian dan syukur, amin, hanya bagimu Yesus. Dengan apa Tuhan? Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Oh, segala hormat kemuliaan hanya bagimu. Yes, haleluya. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri, katakan, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Yes, Lord. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari dengan sungguh katakan, jemaat Tuhan, segala pujian dan syukur, amin, hanya bagimu Yesus. Sebab dengan apa Tuhan? Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Mari beri hormat kemuliaan. Segala hormat kemuliaan, amin, hanyalah yang bagimu
Adonai, Yesus Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang dahsyat seperti Engkau. Allah yang menyelamatkan setiap hidup kami. Lepas dari maut. Kami bersyukur Tuhan. Saat ini kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Pribadi lepas pribadi. Kami mau datang kepadamu dengan kesungguhan hati kami. Jangan tengok kanan kirimu Bapak Ibu Saudara. Fokus sama Tuhan Yesus. Kesempatan yang indah menyenangkan Dia. Apa yang bisa kami balas Tuhan? Darah-Mu menyelamatkan setiap kami. Darah-Mu menyembuhkan kami. Darah-Mu memulihkan kami. Setiap kami, pergumulan kami pribadi lepas pribadi, hanya Tuhan yang tahu. Engkau yang berurusan dengan kami Tuhan. Pengorbanan-Mu besar bagi kami. Bahkan susah kami mengerti. Tapi kami mau Tuhan untuk lebih dalam lagi mengerti tentang apa yang Engkau pikirkan tentang hidup kami. Bahkan yang terbaik Engkau berikan kepada kami. Mari angkat tangan bersama-sama dengan saya. Haleluya Yesus. Betapa besar pengorbanan-Mu Tuhan dalam setiap hidup kami. Oh Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya.
Tuhan. Terlalu dalam. Benar. Yes. Oh, sungguh besar. Sungguh indah yang Engkau pikirkan tentang aku. Yes, Lord. Tak tersaling bagiku. Oh, sungguh indah. Sungguh indah. Yes. Sungguh indah. Sorak-sorai yang meriah buat Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes Lord, Engkau sudah mati buat kami. Kami rindu bersorak lebih lagi buat Engkau, sebab kami lebih dari pemenang. Kami bersyukur Engkau dahsyat, Engkau ajaib. Mari jemaat Tuhan yang siap bersorak lebih lagi bersama dengan saya katakan amin. Dan beri sorak-sorai yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Yang lebih dari pemenang angkat tangan. Kenapa kita dikatakan lebih dari pemenang? Nggak usah disalib Bapak Ibu, tapi sudah menang. Oke? Asal percaya kepada nama Yesus Tuhan yang ajaib. Amin. Haleluya. Woo. Kami bangga punya Engkau Yesus. Haleluya.
wajah-wajah pemenang. Dari belakang sampai depan. Dahsyat. Kenapa? Karena ada Tuhan Yesus di dalamnya, makanya dahsyat ya. Bukan ambar lagi ya, tapi Yesus yang dahsyat, amin. Sorak-sorak lebih lagi. Siap-siap dengan saya. Jempolnya di atas semua. God is good. Yes. Come on. Haleluya. Jempolnya untuk goyang ya. Haleluya. Sama-sama. Hey. Shalalalala, 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 shalalalala. Yang punya jempol goyang. Shalalalala, shalalalala. Yes. Shalalalala, shalalalala. Katakan. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh apa? Oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhanku senang, semua namanya dimuliakan. Katakan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, hey! Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, yes! Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Goyangnya mana? Shalalalala, shalalalala, oh. Saya mau menari buat Tuhan saya. Shalalalala, shalalalala, oh. Sekali lagi ya. Haleluya. Shalalalala, shalalalala, oh. Yes. Shalalalala, shalalalala. Sebab apa? Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh apa? Oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, yes, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, yes, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Bapak Ibu Saudara, lagunya enak loh. Kita nggak harus seperti Raja Daud yang melompat-lompat sampai lepas baju, oke? Tapi kita punya tangan, kita punya kaki, oke? Semua normal, haleluya. Goyang, nggak usah malu-malu di depan Tuhan. Tuhan nggak malu mengakui kita sebagai anaknya. Angkat kita dari lumpur dosa, amin. Yeay. Suka-sukamu Tuhan. Mana suka-sukamu Tuhan? Say. Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Katakan syalalala.
firman Tuhan yang ajaib. Siap terima firman Tuhan yang ajaib itu, amin. Haleluya. Sebab hanya satu nama yang terindah dalam hidup kita. Haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu duduk. Tapi sebelumnya dulu, tos dulu kanan kirinya. Kalau yang ada yang belum kenal, kenalan dong. Banyak jemaat baru ya. Haleluya. Yes. Hanya Tuhan Yesus nama yang terindah dalam hidup kita. Mari dalam hidup kita sukai untuk menyenangkan Tuhan. Setiap detik, setiap waktu. Kenapa? Karena dia ada di sini. Jadi harus setiap detik menyenangkan hatinya. Amin. Haleluya. Yesus. Yesus. Namamu indah. Kau kekasih hatiku. Kau dambaan jiwaku. Tangannya begini ya. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu. Itulah kerinduanku. Sekali lagi sama-sama. Yesus, amin. Namamu indah, kau kekasih hatiku, yes, kau dambaan jiwaku. Tangannya dong. Yesus, ku cinta engkau Tuhan, padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Mari. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Amin, amin. Benar Tuhan. Mari dengan sungguh-sungguh katakan. Yesus, namamu indah, kau kekasih hatiku, kau dambaan jiwaku. Yesus,
Yesus kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Ajarku untuk berkenan kepadamu Tuhan, hidup yang selalu menyukakan hatimu. Itulah yang kau rindukan dari hidupku, berkenan kepada Bapa. Haleluya, terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku berbuat, semua yang ku berbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Segenap hidupku, segenap hidupku adalah milikmu. Untuk kemuliaan-Mu sampai ku tua nanti, sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti. Selalu untukmu, selalu untukmu Tuhan, haleluya. Selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku berbuat, haleluya. Semua yang ku berbuat, baik siang dan malam, selalu adalah milikmu. Untuk kemuliaan-Mu sampai ku tua nanti, sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti. Selalu untukmu, selalu untukmu Tuhan. Semua yang ku berbuat, semua yang ku berbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Segenap hidupku, segenap hidupku adalah milikmu. Untuk kemuliaan-Mu sampai ku tua nanti,
selalu untukmu. Haleluya. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tahu keadaan hati kami, isi hati kami. Tuhan, apakah kami mengasihi Engkau lebih, Tuhan. Tuhan, Engkau mengajar kami terus untuk kami boleh melekat kepadamu. Untuk selalu bersandar kepada Tuhan. Selalu mencari Engkau, menanti-nantikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk kami boleh belajar terus akan kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati jemaat Tuhan, Tuhan memberkati gereja-Mu. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kami buka hati kami, biar kami boleh mendengar, biar kami boleh menerima, kami merenungkan dan kami boleh melakukannya. Oleh kekuatan dari Roh Kudus sendiri boleh menolong kami, boleh membukakan, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi bagi kami. Hikmat-Mu Tuhan, marifat Tuhan ada dalam kehidupan kami semuanya. Seluruh jemaat Tuhan boleh diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Sampaikan isi hati Tuhan, sampaikan kehendak-Mu, sampaikan buah pikiran-Mu Tuhan, sampaikan perasaan-Mu. Kami siap untuk menerimanya. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara ya. Hari ini saudara kita bersyukur pada Tuhan. Saya menyampaikan satu sharing firman Tuhan. Ya, saudara, sebelum saya lanjut, saya suka melihat satu festival ya. Ini kebetulan festivalnya adalah festival paduan suara, festival choir ya, yang tingkat internasional. Saudara tahu nggak? Indonesia itu termasuk yang kreatif sekali, saudara ya. Orang-orangnya kreatif dan selalu mendapatkan juara 1 internasional paduan suara. Saudara tahu nggak nama ini ya, nama paduan suara ini, saudara ya, dari Jakarta. Namanya adalah Resonance ya. Baik itu anak kecil, remaja, pemuda maupun dewasa, saudara. Itu selalu mendapatkan juara terbaik, saudara. Mendapatkan piala juara 1, saudara. Bayangkan loh, mengalahkan semua negara yang di negara-negara lain yang berlomba pada waktu itu. Ya ini diadakan yang setiap tahun sekali di Italia, saudara. Ya, dan saudara melihat apa yang ditampilkan di situ adalah perpaduan antara gerak dan tari, ya, menyanyikan lagu-lagu daerah yang di-arrange begitu rupa oleh komposernya, ya, pemimpinnya, dibuat aransemen yang begitu indah, ya, saudara, ya, dengan pembagian suara yang harmoni, dengan gerak tari. Saudara, Indonesia itu kaya sekali akan budaya, ya, tentunya ada lagu-lagu yang dari Papua, ya. Yamko, Rambi Yamko, ya, lalu lagu apa Tak Tong Tong ya, nggak tahu lagu dari mana itu ya. Itu lagu-lagu yang dinyanyikan oleh paduan suara dari Indonesia itu sangat memukau. Ya, saudara bisa lihat di YouTube ya, bisa lihat cari dengan Resonance paduan suara dari Indonesia yang juara berkali-kali loh, saudara. Setiap tahun juara. Bayangkan, saudara, ini luar biasa sekali. Saya kagum ya melihat karya-karya daripada bangsa kita sendiri. Sangat kreatif, saudara. Ya, lagunya itu bervariatif dari berbagai macam daerah yang bisa dikomposisikan dengan begitu indahnya dan menghasilkan satu kejuaraan yang mendatangkan kebanggaan bagi negara kita, saudara. Ya, diperagakan oleh anak-anak kecil, orang-orang dewasa yang menjadi satu kebanggaan bagi negara kita Indonesia, saudara. Ya, semua masyarakat dunia bisa melihat ini loh. Ya, ternyata negara yang kita ini negara yang sedang berkembang, tetapi memiliki satu kemampuan yang luar biasa yang bisa ditampilkan di dunia, saudara. Ya, nah, saudara, hari ini saya ingin bicara tentang bagaimana saudara dan saya ini seorang yang percaya Tuhan, sebagai orang-orang yang mengaku anak-anak Tuhan, yang kita menerima Yesus sebagai Tuhan, yang berdaulat, yang hidup di dalam hidup kita, saudara. Bagaimana saudara kita ini belajar untuk memperagakan Yesus di tengah-tengah dunia sekitar kita. Ya, nah, kekristenan itu yang
yang utama adalah ketika saudara itu memahami bahwa ketika kita menjadi pengikut Kristus, saudara, ya kita ini orang-orang yang selalu memperagakan. Nah, orang yang memperagakan tentunya kita meniru, ya, mengkopi. Orang-orang yang mengikuti jejak langkah Tuhan itu yang Tuhan Yesus ajarkan untuk dilihat dunia, saudara. Ya. Nah, saudara, kata memperagakan, ya, memperagakan itu ini teksnya bisa diambil ya. Ini arti kata memperagakan adalah salah satunya adalah memamerkan, mempertunjukkan, ya, memperlihatkan, mempertontonkan kepada orang banyak, kepada orang lain, saudara. Ya, menampilkan. Kalau tadi paduan suara mementaskan, ya. Lalu kita bisa menggambarkan juga bagaimana kehidupan Yesus yang ada di dalam hidup saudara dan saya. Kita melukiskannya kepada orang-orang sekitar kita. Sehingga orang itu melihat bahwa beda. Ya. Orang yang menjadi pengikut Kristus adalah orang yang benar-benar kehidupannya berbeda. Dan orang lain bisa merasakan bahwa ada perbedaan, saudara. Ya. Bagaimana kehidupan kita, di mana Yesus ada dalam hidup kita, kita menghidangkan dan menyuguhkan, ya, performa ataupun yang Yesus ajarkan melalui kehidupan kita sehari-hari. Ya. Kita menghadirkan kepada dunia. Apa yang bisa kita peragakan, saudara? Ya. Keburukan kita, kejahatan kita, kebusukan kita, saudara, kecurangan kita, saudara, pelanggaran kita. Apa yang bisa dibanggakan dalam hidup kita ketika saudara percaya kepada Yesus, ketika saudara menjadi anak-anak terang, apa yang bisa dipertontonkan kepada dunia, saudara? Ya, mari kita belajar. Yohanes 13 ayat 15 berkata, ya, ini saya tuliskan. Yohanes 13 ayat 15 berkata, sebab aku memberikan teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah aku berbuat. Ini terjemahan baru. Saya tulis lagi yang terjemahan baru yang versi yang kedua, saudara. Yang kemarin saya menerima Alkitab dari LAI. Saya datang satu jamuan di mana kami menghadiri melihat bahwa terjemahan LAI untuk Alkitab kita sudah ada terjemahan baru yang kedua, ya, saudara. Belum bisa di-download, tapi saudara, kita kalau mau pengen beli saudara, harganya kurang lebih sekitar 200.000, saudara. Dan itu banyak sekali yang diterjemahkan, disempurnakan. Ya. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah aku berbuat kepadamu. Saya tuliskan lagi yang terjemahan sederhana Indonesia. Ya, karena dengan demikian aku sudah memberikan contoh kepada kalian. Supaya kalian melakukan hal yang sama seperti yang aku lakukan kepada kalian. Nah, saudara, kalau firman Tuhan ini berkata kepada saudara dan saya, saudara, ya, bagaimana Tuhan telah memberikan teladan hidup kepada kita semua, hendaklah kita juga berbuat yang sama seperti yang Tuhan Yesus lakukan kepada kita. Ya, sebetulnya simpel kan, ya. Cuman masalahnya apakah kita mau, saudara? Mau menunjukkan bahwa Yesus ada dalam hidup kita sehingga hidup kita ini menjadi terang, menjadi garam dan memuliakan Tuhan. Di antara teman-teman kita, di antara saudara-saudara kita yang lain. Seringkali kita tidak menyadari bahwa ketika kita menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen, kita cuma disebut saja tapi tidak pernah hidup menjadi di mana kekristenan itu kita anggap sebagai satu, ya cuma seperti bahwa kita ini adalah cuma sebagai kelompok masyarakat, ya, yang disebut Kristen, komunitas saja. Tetapi kehidupan yang sehari-hari, ya saudara, yang seharusnya kita pertunjukkan, yang kita sajikan kepada dunia, yang kita pertontonkan kepada dunia adalah kehidupan kita, saudara, yang memancar kepada orang lain. Sudahkah kita ini bisa memancar ke orang lain dan menjadi berkat kepada mereka, saudara? Apapun yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan ini, saudara. Ya. Nah, keteladanan itu adalah
making something as an example, ya, menjadikan sesuatu sebagai teladan. Ya, apa yang menjadi yang kita sebut dengan keteladanan itu? Apa saja saudara? Yaitu adalah di dalam perkataan kita, perbuatan kita, sikap perilaku kita saudara, yang bisa ditiru atau diteladani oleh orang lain. Ya, perkataan kita ini kadang-kadang tidak sadar bahwa perkataan kita ini penuh dengan kejahatan, saudara. Ya. Orang mudah menghakimi sesamanya. Padahal orang yang salah pun belum tentu belum tentu orang itu salah, dan kita pun tidak berhak menghakiminya. Orang yang bersalah yang melakukan pelanggaran, ya saudara, sebesar apapun, tentunya ada bagiannya sendiri, dia akan menerima akibatnya daripada pelanggaran yang dia perbuat. Ya, tapi hak kita tidak bisa menghakimi, kita cuma bisa menonton, saudara. Ya, menghakimi, mungkin kita ini latah ya, ikut-ikutan. Kalau kita ada orang yang keliru, orang yang kehidupannya rusak atau bejat ataupun melakukan pelanggaran, kita ikut-ikutan menghakimi tanpa sadar. Perkataan kita perkataan yang jahat, ya, perkataan yang membunuh karakter orang itu. Ya, saudara. Nah, saya melihat, saya bisa melihat dalam keadaan hidup orang-orang yang mengaku dirinya menjadi orang percaya, tapi perkataannya tidak pernah berubah. Ya, sesama hamba Tuhan menghakimi, saudara. Di mana hamba Tuhan yang kita hakimi itu belum tentu juga salah. Ya, kalau kita menghakimi orang yang benar di hadapan Tuhan, kita ini yang salah, saudara. Kita akan menanggung akibatnya. Saudara bertanggung jawab dengan apapun yang kita ucapkan. Benar enggak, saudara? Padahal orang lain itu belum tentu salah. Menurut pandangan kacamata kita salah. Padahal belum tentu salah. Ya, tapi kalau hatinya orang itu berkenan kepada Tuhan, lalu kita menghakimi dengan caci maki, dibully habis, dibunuh karakternya, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Saudara, kita akan menanggung akibatnya. Ya, kita menuai, kita menabur, kita menuai, saudara. Hati-hati dengan perkataan, ya, saudara. Perbuatan, sikap hidup kita kepada orang lain. Bisa nggak kita bisa meneladani, enggak, saudara, ya? Kita ini belajar terus loh, sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan. Belajar bagaimana Tuhan itu mengajar kita itu sedemikian rupa. Apa yang Yesus berikan kepada kehidupan kepada kita semua melalui kebenaran ini, saudara, kita harus bisa mengikutinya, menirunya, saudara, mengkopinya, ya, mengikuti jejak langkahnya, saudara. Itulah, saudara, kenapa kita percaya pada Kristus, karena Yesus ada di dalam dunia ini untuk kita ini belajar menjadi murid, saudara. Supaya kita ini nanti bisa mengajar orang lain. Ya, kalau kita tidak belajar, saudara, untuk setia tekun, untuk bisa mengerti kehendak Tuhan, saudara. Apa yang kita bisa pertunjukkan kepada dunia? Tidak ada yang bisa dibanggakan. Ya. Sama dengan yang lain gitu, ya, saudara. Saya selalu mengikuti berita yang ada di dalam keadaan sehari-hari, saudara. Ya, kemarin tuh saya juga nggak habis pikir banyak kejahatan yang terjadi. Ya. Salah satunya saya sangat sedih sekali, ya. Kakak kelas membunuh adik kelasnya gara-gara terjerat bisnis kripto, ya, kerugian yang begitu besar, pinjol, ya. Sudah putus asa, hopeless, nggak bisa membayar karena kesalahannya sendiri. Ya. Lalu dengan jalan pintas dia memikirkan hal yang sangat jahat sekali. Dia ingin menguasai harta adik kelasnya. Kemudian dia membunuhnya, saudara. Ini kalau dunia ini, lihat, saudara. Apa yang kita lihat, yang kita tonton, ya, apakah itu membanggakan? Yang kita lihat itu merusak semuanya, saudara. Ya, menyedihkan, membuat orang lain menderita, membuat orang lain menjadi susah. Ya, karena tidak mengerti bahwa kehidupan di dunia ini harus berbeda, apalagi orang-orang percaya. Saudara, tidak sama dengan dunia ini. Ya, kita tidak bisa melakukan hal seperti itu. Ya, menyakiti sesama, apalagi dengan membunuh, saudara, mengambil hartanya.
Lalu kemudian menikmatinya sendiri, kemudian dengan cara seperti itu. Sangat mengerikan ya. Perbuatan-perbuatan orang yang tidak mengenal kebenaran. Saudara dan saya orang-orang yang terus belajar tentang kebenaran firman. Mari kita tekun terus mengambil hal-hal yang sangat penting ya, yang Tuhan Yesus ajarkan untuk saudara bagikan kepada orang lain melalui kehidupan kita. Ya, melalui praktek kehidupan kita bagaimana kita menghidupi firman itu, saudara. Ya. Nah, sesuatu yang layak ditiru, yang dicontoh, saudara. Perbuatan kita, kelakuan kita, sifat kita, karakter kita, saudara. Ya, yang kadang-kadang kita ini memiliki karakter yang lama. Karena manusia lama itu masih ada dalam hidup kita. Belum dibuang, belum disingkirkan, belum dibungkus dan kemudian diikat, kemudian dibuang, saudara. Karakter kita yang masih lama ini masih ada, saudara. Coba periksa dalam hati kita. Apa kira-kira, saudara? Karakter sifat-sifat kita yang lama, saudara. Yang tidak memberkati diri kita sendiri. Apalagi memberkati orang lain. Coba, saudara. Ya, karakter kita yang lama, yang membuat orang lain itu menjadi susah. Ya. Kita ini belajar terus karakter yang diubahkan ya seturut dengan maunya Tuhan. Seperti apa, saudara? Yang bisa kita bagikan kepada orang lain sehingga orang itu bisa melihat. Kita peragakan kepada orang lain supaya orang itu melihat bahwa ada perbedaan. Ya. Karakter manusia lama kita ini jahat, saudara. Jahat banget, saudara. Saya bilang jahat. Sehingga kita kalau kita tidak bertobat kita menjadi penjahat, benar, saudara. Ya, Paulus pada waktu ketika belum bertemu dengan Tuhan, benar-benar jahat. Dia membunuh orang-orang yang beribadah, yang percaya pada Tuhan. Bayangkan, saudara, pembunuh itu, saudara, sangat jahat sekali, melukai dan membuat orang lain jadi menderita. Tetapi ketika Paulus berjumpa dengan Tuhan, perubahan 180 derajat yang luar biasa. Paulus dipakai oleh Tuhan menuliskan tentang isi Alkitab paling banyak dalam perjanjian baru. Menjadi berkat untuk kita semua. Ya, orang yang bertemu dengan Tuhan itu seharusnya mengalami perubahan seperti itu. Ya, perubahannya itu harus kelihatan. Ya, kita terus belajar loh, saudara. Ya, saudara dan saya ini belajar terus. Kita memang nggak sempurna, tapi kita mau untuk belajar menjadi sempurna. Ada orang yang berkata bahwa mana mungkin kita bisa sempurna, memang tidak bisa sempurna 100%. Tapi saudara harus punya keinginan, punya kerinduan. Ya, beda sama orang yang ya sudah kan memang nggak bisa sempurna, ya sudah begini aja. Akhirnya menyerah dengan keadaan. Tetapi saudara punya kerinduan, untuk bisa kita ini menjadi orang yang selalu berkenan kepada Tuhan bagaimana, saudara? Tergantung dari motifmu, tergantung dari kerinduanmu. Tuhan melihat ya yang isi hati kita dilihat oleh Tuhan. Sampai sejauh mana kita ini punya kerinduan hati untuk kita ini berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang akan menolong kita. Memang kita nggak mampu, tapi saudara kita harus mau. Tuhan, aku bantu untuk aku bisa melakukan hal-hal yang bisa menyukakan hatimu. Seperti itu, saudara. Ya. Kita semua sebagai hamba Tuhan, ya, tidak terkecuali. Hamba Tuhan gak cuma yang berada di atas mimbar ini. Semuanya orang-orang percaya itu menjadi hamba Tuhan. Ya. Dalam kehidupan sehari-hari. Kita semua ini orang yang ada di dalam marketplace ya. Yang ada di dalam dunia usaha. Dalam dunia sekitar kita yang sangat heterogen. Kita menjumpai banyak hal yang kita ketemui. Yang bisa kita pelajari. Yang bisa kita ambil ya dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, saudara, bagaimana kita ini harus berbeda dengan mereka. Melalui perilaku hidup kita, saudara. Bagaimana hidup kita ini selalu harus memiliki satu hal yang orang itu melihat bahwa kok beda ya.
kehidupan orang-orang di dalam Tuhan itu harus menampakkan perbedaan, saudara. Ya, kalau kita sama dengan mereka, kita tidak bisa menjadi berkat untuk mereka. Ya. Ya, Tuhan Yesus tuh Bapa kita tuh murah hati. Ya, sangat murah hati. Buktinya saudara dan saya ini terpelihara sampai saat ini. Itu karena kemurahan Tuhan, ya. Semuanya oleh karena kemurahan Tuhan. Nah, karena Bapa kita murah hati, Tuhan juga berkata, "Dan hendaklah kamu juga murah hati seperti Bapakmu juga murah hati," saudara. Ya. Setiap orang itu punya keterbatasan. Banyak saudara, daripada kita ini punya keterbatasan, tidak sama. Tapi kita ini punya satu kerinduan yang sama, bukan? Ya, kerinduan yang sama bagaimana supaya pekerjaan Tuhan ini bisa berlangsung dengan baik. Bagaimana kita ini bisa berbagi kepada orang lain. Ya, saya bercerita beberapa waktu yang lalu bahwa saya belum bercerita lengkap tentang bagaimana kita Tuhan taruh hati untuk kita bisa di satu tempat punya pos PI kan. Ya, jadi saya mengorganize dari teman-teman, ini loh ada lahan, ya, ada tempat yang di mana kita bisa bangun pos PI. Dan pos PI ini sudah jadi 90%, ya, nanti bulan ini nanti kita akan resmikan juga, ya. Dan itu sangat berguna untuk masyarakat, saudara. Ya, orang-orang di mana kita ini menjadi berkat untuk mereka supaya orang itu bisa mengenal bahwa ada nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai yang Tuhan taruh dalam kehidupan orang-orang itu melalui orang-orang yang punya hati. Ya, saya nggak bisa melakukan seperti orang-orang yang di sana, yang berada di lokasinya di daerah sana. Tapi saya punya hati bagaimana mewujudkan sebuah tempat yang layak, yang bisa di mana orang itu bisa sukacita, bisa beribadah. Ya, orang-orang itu bisa bersukacita untuk bisa belajar. Ya, saya mendengarkan kesaksian daripada anak-anak didiknya, mereka senangnya luar biasa, ya, bangga dengan apa sekolahnya yang baru, padahal itu bimbingan belajar loh, saudara. Ya, saya bersyukur karena apa, tempat itu harus menjadi berkat. Ya, pakai tempat itu, gak usah bayar. Saya bilang pakai saja, mereka yang mau pinjam untuk kegiatan ibadah, persekutuan dari semua golongan, pakai saja. Ya saudara, bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan taruh hati kepada orang-orang yang punya hati di situ, makanya terwujudlah tempat itu. Saya bersyukur, saya tidak memang membebani banyak jemaat Tuhan di sini, ya. Karena kita tahu beban yang operasional yang ada di tempat ini cukup besar. Jadi saya mengajak teman-teman yang memang punya hati misi untuk bisa berbagi. Ya saudara, itu kurang lebih anggaran yang saya tulis itu sekitar 35 juta. Saya ternyata bukan kontraktor yang asli, saudara, ya. Saya ngitung itu berdasarkan hitungan saya yang terlalu sedikit dan ngirit, saudara. Cuma 35 juta. Ternyata saudara saya hitung lagi kurang lebih habisnya 100 juta, saudara. Saya nggak tahu dari mana uangnya, dalam 2 bulan itu tempat itu sudah jadi. Ya saudara, tapi semuanya pertolongan Tuhan. Ya kenapa? Motivasi kita benar nih. Ya, kita nggak mencari keuntungan di situ. Tapi Tuhan sendiri tahu kebutuhan yang kita perlukan. Lebih tahu daripada kita yang butuhkan. Bayangkan saudara, saya hitungan saya fix 35 juta. Tapi saudara, Tuhan berikan lebih, ternyata memang lebih, anggarannya di luar perkiraan saya. Tapi ajaib Tuhan, tertutup saudara. Saya nggak tahu uangnya dari mana, tapi Tuhan pakai orang-orang yang mengasihi pekerjaan Tuhan. Ya. Nah saudara, orang-orang yang murah hati apakah berkekurangan? Tidak saudara. Ya. Tidak saudara, saya bisa menyaksikan kepada saudara. Kalau saudara dan saya bisa memberikan hidup untuk Tuhan, makanya kita nyanyi tadi, selalu untuk Tuhan. Selalu untuk kepentingan Tuhan. Selalu untuk apapun yang kita lakukan untuk kepentingan Tuhan, bukan untuk kepentingan manusia. Saudara dan saya ini mengucap syukur saja karena kita dipakai Tuhan. Ya, dimanapun berada. Ingat apa yang kita terima dari Tuhan, kerjakan atau lakukan untuk kepentingan Tuhan saja. Apapun saudara.
Ketika saudara berkeluarga, saudara memiliki keluarga, ya saudara lakukan karena saudara beribadah di situ. Saudara bekerja dengan sungguh-sungguh untuk keluargamu. Itu melayani Tuhan, saudara. Ya, apapun yang saudara lakukan itu adalah berdampak pada orang-orang yang di sekitar saudara. Ya, sehingga saudara bisa memperhatikan orang lain. Ya, saya memperhatikan keluarga saya sendiri ya sudah cukup gitu. Artinya Tuhan sudah pelihara. Tetapi saudara, ketika saudara peduli dan memperhatikan pekerjaan Tuhan, bayangkan saudara, apakah kita akan kekurangan? Tidak akan pernah kekurangan. Saya jamin tidak akan pernah kekurangan. Ya, orang yang selalu murah hati itu selalu akan berlimpah dengan kemurahan Tuhan. Ya, saya tidak perlu cerita panjang lebar, tapi kemurahan Tuhan itu begitu besar berlimpah, saya katakan begitu. Ya, cukup, tidak berlebih, tidak berlimpah, tapi cukup, saudara. Ya, sehingga bisa berperan pada pekerjaan Tuhan yang dimana skalanya yang Tuhan taruh dalam hidup kita semua. Ya, nah saudara, biarlah keteladanan daripada Tuhan Yesus yang hidupnya diberikan untuk saudara dan saya. Itu menjadi satu role model kita. Ya, kita belajar banyak. Kita nggak belajar pada orang-orang yang tertentu, tapi kita belajar pada pribadi yang agung. Pribadi yang mulia, yaitu Yesus sendiri yang sempurna, yang kita layak untuk meneladaninya, saudara. Ya, nah saudara, kita melihat bagaimana kita ini memperagakan keteladanan Yesus ya kepada dunia ini. Yang pertama adalah bagaimana perkataan Yesus itu memberikan kita kehidupan. Ya, kita baca ayatnya Yohanes 6 ayat 63. Yohanes 6 ayat 63 berkata, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Ya. Perkataan-perkataan yang Yesus katakan kepada kita adalah roh dan hidup. Nah saudara, dan karena kita belajar daripada keteladanan Tuhan Yesus, biarlah perkataan kita juga menghidupkan orang lain, membangkitkan orang lain, saudara, tidak melemahkan orang lain. Ya. Nah, kata-kata yang kita ucapkan, apakah selalu memberkati sesama kita? Apakah perkataan kita penuh dengan perkataan caci maki, penghinaan, merendahkan orang lain, ataukah perkataan kita membangun sesama? Ya, kita ini belajar terus. Ya, saya ini sedih sekali melihat orang-orang yang kehidupannya itu perkataannya untuk melemahkan sesamanya. Ya, saya sebagai orang yang mempelajari tentang apa sih yang Tuhan mau. Ya. Biarlah perkataan itu selalu membangkitkan sesama kita, saudara. Memotivasi orang itu supaya orang itu bisa bangkit kembali. Yang lemah itu boleh dikuatkan kembali, saudara. Nah, kita ini belajar. Ya, kadang-kadang perkataan kita ini penuh dengan kotoran, saudara. Ya. Kita mengaku sebagai orang Kristen, tapi perkataan kita sampah, saudara. Itu kita banyak temui di situ, banyak sekali, ya. Bahkan di antara keluarga saya seperti itu. Saya juga nggak geleng-geleng kepala. Orang yang mengerti, yang menyebut orang percaya, yang belajar tentang keteladanan Yesus, perkataannya benar-benar, saudara, itu sangat menyakitkan. Ya. Lidah itu dipakai untuk melemahkan. Ya. Perkataan yang tidak perlu diucapkan. Sehingga orang itu menjadi sakit, terluka hatinya. Karena perkataan kita. Mari kita belajar dari perkataan Tuhan Yesus. Ya. Perkataan dari yang Tuhan Yesus ucapkan kepada kita adalah roh dan yang menghidupkan kita semua. Saudara, kita ini terus akan bercermin ya kepada firman Tuhan ini. Ya.
merenungkan, mempelajari, mengamati, membaca, menerimanya, merenungkannya. Ya. Dan lakukan, saudara. Belajar terus untuk melakukan. Memang tidak mudah untuk melakukannya. Penuh dengan perjuangan yang sangat berat. Tapi saudara, kita harus melakukannya, saudara. Ya karena itu yang Tuhan inginkan. Perkataan yang membangun sesama, yang menghibur. Ya. Banyak orang terluka karena perkataan kita. Kadang-kadang saya juga begitu, saudara. Gak sadar. Menulis sesuatu di medsos. Saya tidak menguji. Tapi setelah saya tulis, saya renungkan. Kok begini ya saya? Ikut-ikutan, terpengaruh. Jadi baper. Ikut mereka, saudara. Jadi perkataan saya ini harus saya pertanggungjawabkan. Saya hapus, saudara. Gak jadi. Ya, intinya juga ingin apa? Menghukum intinya. Ya ikut menghukum, ikut terlibat di situ. Aduh Tuhan, ampuni. Jadi saudara, mari kita belajar di dunia sekitar kita. Ini banyak hal yang kita temui ya di dalam dunia media sosial itu. Kalau biarlah media sosial itu jangan menjadi membawa pengaruh yang buruk kepada hidup kita. Biarlah kita mencoba mempengaruhi orang lain supaya orang lain tidak seperti yang Tuhan inginkan. Ya. Belajarlah untuk bijaksana, berkata-kata, bijaksana dalam menulis, bijaksana untuk menyampaikan sesuatu. Ya. Di dalam interaksi komunikasi pun begitu ya di antara jemaat Tuhan. Ya, jangan sampai ada perkataan-perkataan nih. Satu, melukai. Ya. Cek dulu perkataan kita ini melukai, menyinggung perasaan orang lain. Atau perkataan kita ini menguatkan sesama kita. Ya, tentunya daripada kita nggak kepingin kan disinggung kan. Nggak kepingin tersinggung kan. Sekalipun terjadi, saudara, apa yang kita lakukan kalau kita tersinggung? Jangan dilanjutkan tersinggungnya. Ya, respon kita ini kalau kita sudah percaya Yesus dan kita belajar apa yang Yesus ajarkan, respon kita ampuni saja. Bisa nggak saudara? Ya, kalaupun kita sudah terlanjur disinggung dan tersinggung nih, ya, respon kita bagaimana saudara? Ampuni saja saudara, doakan mereka. Kan berbeda kan? Kalau orang kita disinggung orang, kita tersinggung, lalu kita jadi marah, emosi, kemudian kita balas kan, seperti itu. Tapi Yesus mengajarkan ampuni, doakan, berkati orang itu. Bukan hakmu untuk menghakimi dan melawan atau membalas, tapi hak Tuhan. Saudara perhatikan kalau saudara berdiam diri, saudara berserah pada Tuhan, saudara berdoa untuk orang yang menyakitimu, saudara apa yang terjadi? Tuhan akan berperkara dengan orang itu tanpa kita tahu. Ya tanpa kita sadari karena orang itu melakukan hal-hal yang buruk terhadap kita. Kita dipelihara Tuhan, kita menjadi biji mata Tuhan dan kita dibela oleh Tuhan. Kalau pembelaan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita aman. Ya mungkin perasaan kita yang sakit. Sakit loh saudara kalau kita diolok-olok, dicaci maki, disalah mengerti. Apalagi hamba Tuhan harus siap seperti itu. Ya. Hamba Tuhan harus siap dicaci maki, harus siap untuk dikhianati seperti Tuhan Yesus, harus siap untuk disalah mengerti, dan harus siap untuk dimanfaatkan. Itu hamba Tuhan saudara ya. Jadi harus siap seperti itu. Ya, dan kita bagaimana saudara sikap hidup kita, bagaimana respon kita ya. Apakah kita bisa meneladani Yesus ya dalam kehidupan sehari-hari. Memang gak mudah ya. Pokoknya itulah modalnya menjadi hamba Tuhan. Hamba Tuhan gak cuma di sini loh ya, semuanya jadi hamba Tuhan. Harus siap untuk disalah mengerti ya, bisa. Harus siap untuk difitnah, dicaci maki, dibully, ya nggak suka, kita semua nggak suka seperti itu. Bisa kita ikut sakit hati loh saudara. Tapi kalau saudara mengerti bahwa ada pembelaan Tuhan dalam hidup kita, nggak usah kita balas.
doakan saja mereka. Ya, karena Tuhan tidak mengajarkan kita membalas orang-orang yang menyakiti kita. Ya, Tuhan Yesus mengajar kita untuk mengampuni mereka. Doakan mereka. Ya, ampunilah mereka seperti Tuhan mengampuni kita. Doa kita, Bapa kami. Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Itulah yang Tuhan ajarkan. Ya, saudara. Yang kedua adalah bagaimana teladan Yesus itu kita menghadapi penderitaan. Ya, semua orang tidak ingin menderita. 1 Petrus 2 ayat 21, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ya. Menderita, ya tadi salah satu tadi, ya menderita batin. Hati kita menderita, kenapa? Kita nggak disakiti secara fisik. Beda kalau saudara di zaman dulu Paulus, atau zamannya Tuhan Yesus. Ketika orang-orang percaya itu disakiti secara fisik, gitu, itu sangat berat sekali, saudara. Dan sangat tragis saya bilang. Ya, kalau penderitaan zaman sekarang ini, ya paling apa yang berat saudara penderitaanmu? Kira-kira apa saudara penderitaanmu? Gak punya duit, penderitaan kah? Bukan. Orang gak punya duit itu kenapa? Karena tidak mau berusaha, kira mau bergerak, tidak mau bekerja, itu gak punya duit saudara. Penderitaanmu zaman sekarang apa kira-kira saudara? Apa? Diolok-olok teman, disingkirkan gitu, ya, dibuang sama keluarga itu, ya toh nggak mungkin saudara ya, di sini nggak ada yang buang keluarganya, ya kecuali orang yang memang betul-betul ya tidak pernah bertobat itu, ya nggak ada penderitaan kita. Apa sih penderitaan saudara? Kalau saya ingin tanya, ya tidak seberat yang Yesus alami penderitaan kita nih. Penderitaan kita ini ringan, masih ringan. Enggak mencucurkan darah kita nih. Ya, paling kita diolok-olok, difitnah, ya, disakiti dengan perkataan seperti itu. Tapi kita belajar penderitaan itu ya. Tuhan Yesus pun telah menderita untuk kita dan telah meninggalkan teladan bagi kita supaya kita mengikuti jejak Tuhan. Ini bayangkan saudara, firman Tuhan ini luar biasa ya. Mari kita semua segala sesuatu kita mengikuti jejak langkah Tuhan. Ya, Tuhan Yesus tahan menderita. Kita pun juga harus tahan menderita. Ya, kalau Tuhan Yesus mencucurkan darah, kita belum, saudara, penderitaan kita nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan Tuhan Yesus. Ya, penderitaan kita cuma ya capek, lelah, gitu, bosan, ya, seperti itu, bersungut-sungut, berkeluh kesah, menderita. Kenapa? Capek kerja, ya istirahat. Habis kerja istirahat dong, kan seger lagi, kerja lagi, gak apa-apa. Karena itu ibadah kita, saudara. Ya, nah saudara, sabar menghadapi tekanan hidup. Bisa gak saudara? Sabar menghadapi situasi yang tidak mengenakan. Belajar sabar. Gak gampang Pak, gak sabar saya. Saya pengen ambil sotil, tak tabok mulutnya tuh, ya, seperti itu. Sudah gemes kan gitu. Berapa orang yang masih gemes? Karena ada orang yang melukai kita. Ya, kepingin balas kan? Ya sudah belajarlah untuk apa? Sabar dalam penderitaan. Ya, memang Tuhan izinkan, Tuhan uji apakah kamu sabar, tekun, bisa menderita. Ya, penderitaanmu bukan ada apa-apanya, cuma di bisu-bisuin orang, dimaki-maki orang. Enggak ada apa-apanya saudara ya. Ampuni saja ya. Tersenyum saja saudara, berkati saja. Ya, saudara akan lihat pembelaan Tuhan yang luar biasa. Ya, berserah diri pada Tuhan, jangan balas olok-olok dengan olok-olok, caci maki dengan caci maki. Ya, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Jangan seperti itu ya saudara. Ya, kita nggak perlu balas karena pembalasan itu hak Tuhan. Ya, oke. Yang ketiga saudara, yang terakhir, bagaimana teladan Yesus itu dalam memimpin dan melayani.
Inilah yang harus kita tiru ya. Matius 11 ayat 28-29 berkata, datanglah kepadaku hai semua yang berjerih lelah dan berbeban berat, dan aku akan memberimu kelegaan. Pikulah kuku di atasmu dan belajarlah dariku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Dan engkau akan mendapatkan kelegaan bagi jiwamu. Nah, saudara, keteladanan Yesus dalam memimpin ya. Yesus itu menekankan, menunjukkan kasih yang begitu rupa dalam memimpin kita, saudara. Ya. Memiliki kerendahan hati sehingga Yesus itu layak menjadi teladan. Ya. Memimpin dan melayani ini adalah panggilan saudara dan saya. Ketika saudara lahir ke dalam dunia ini, saudara harus tahu bahwa hidup kita ini ada di dalam dunia ini sebetulnya adalah untuk apa? Melayani. Bukan untuk dilayani sesungguhnya. Ini saya mau tekankan lagi saudara-saudara. Ketika saudara kecil sampai remaja kemudian dewasa dan mengerti panggilan Tuhan di dalam hidup kita ini. Ya, orang pun yang tidak tahu pun tentunya dia melakukannya tanpa dia sadari bahwa ketika dia sudah beranjak dewasa, menikah, punya anak, lalu kemudian orang tua itu melayani keluarganya, bukan? Ayah, ibunya melayani satu dengan lain. Suami melayani istri, istri melayani suami, dan juga melayani keturunannya. Itu namanya tanggung jawab. Ya, saudara. Enggak cuma bikin anak lalu kemudian ditinggalkan, dibuang, dikasihkan orang. Jangan begitu saudara ya. Di sini enggak ada ya. Enggak ada. Ya. Mungkin kita menjadi korban bisa ya karena kita dibuang orang tua kita yang enggak ada bertanggung jawab. Tapi saudara harus mengerti ini. Bahwa ya, memimpin dan melayani. Kita dipanggil untuk melayani. Saudara harus tahu. Ya. Ketika saudara di dalam Tuhan ya. Saudara mengerti. Ketika Yesus datang ke dunia ini bukan untuk dilayani tapi untuk melayani. Saudara dan saya pun harus begitu. Kita enggak cuma minta dilayani saudara, jangan saudara ya. Beda, kalau kita hamba Tuhan harus melayani, bukan dilayani saudara. Kalau bos dilayani saudara ya. Tapi prinsip hamba Tuhan harus apa? Melayani. Melayani itu memang gak enak saudara, karena apa? Karena kita terbiasa minta dilayani gitu loh. Tapi untuk melayani, biar orang lain aja. Bukan saya, bukan tugas saya. Saudara melayani itu menabur loh saudara. Ya. Menabur, benar enggak saudara? Kita melayani orang yang membutuhkan ya, itu menabur hidup kita, mengabdi kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan itu mulia loh saudara. Mereka yang tidak berdaya dan mereka yang membutuhkan kita, saudara harus siap untuk melayani. Dalam setiap aspek kehidupan kita. Kita ini terpanggil untuk melayani, bukan untuk dilayani. Sekali lagi saya menekankan, kita bukan terpanggil untuk dilayani, tapi melayani. Jadi berkat, saudara. Ya, orang yang melayani itu meniru keteladanan Yesus. Yang harus ada dalam arti memimpin orang-orang. Pimpinlah mereka dengan apa? Lemah lembut dan rendah hati. Ya, yang lemah dikuatkan, yang berjerih lelah, yang letih mereka boleh, yang berbeban berat, kata Yesus, aku akan memberimu kelegaan. Nah, karena saudara merupakan kloningan atau DNA Tuhan yang ada dalam hidup kita, kita pun juga harus melakukan hal yang sama ya kepada orang lain. Kalau orang datang kepada saudara ya karena mereka butuh bantuan, saudara harus siap untuk menolong. Ya, apapun. Yang menolong itu bukan cuma sekedar kita memberikan harta benda, tapi perhatian saudara, perilaku saudara, sikap saudara, perkataan saudara harus bisa membangun mereka saudara. Ya, ya kita belajar dari Tuhan Yesus. Benar-benar saudara, sempurna. Tidak ada pribadi lain yang bisa kita teladani selain daripada Yesus sendiri saudara. Di dalam kasih, kesabaran, ketaatannya, pengorbanannya saudara.
integritasnya. Hati seorang hamba yang harus kita teladani, saudara. Ya, biarlah semua saudara kita semua bisa memahami. Makanya kenapa saudara, ketika saudara datang beribadah kepada Tuhan, saudara itu enggak cuma sekedar datang untuk menghabiskan waktu di hari Minggu. Enggak. Saudara di sini ketemu Tuhan, saudara belajar. Tuhan, aku buka hatiku. Aku kosongkan untuk supaya Engkau mengisi kehidupanku. Supaya penuh dengan apa? Dengan hal-hal yang agung, yang mulia. Ya, hal-hal yang memberkati kita semua. Ya, beribadah nggak cuma sekedar datang, cuma datang ya. Daripada gua nggak datang, lebih baik datang di sana ketemu temen, ketemu orang-orang, senang nyanyi-nyanyi, kumpul-kumpul, makan-makan. Nggak sekedar itu. Intinya nggak didapatkan di situ. Saudara datang ke sini itu berjumpa dengan Tuhan. Tuhan mengerjakan jauh melebihi apa yang kita pikirkan. Ya, hatinya itu mengasihi saudara. Kepeduliannya itu saudara harus bisa paham bahwa kita ini hidup oleh karena anugerah dalam kepedulian Tuhan. Makanya saudara jangan pernah takut hidup. Yang saudara takut adalah saudara pasti takut mati. Enggak, ya, hidup pun takut gitu. Takut apa? Masa depan gimana hidup kita? Enggak terjamin. Di sini siapa yang takut hidup? Atau takut mati? Takut mati banyak. Takut hidup. Ya, tapi hidup bersama dengan Tuhan Yesus itu dulu benar-benar luar biasa. Sekalipun kita sendiri dalam dunia ini, ingatlah Yesus itu selalu perhatikan kita. Dia nggak pernah meninggalkan saudara dan saya. Ya, saya juga sama seperti saudara ya. Orang tua sudah nggak ada, tapi berjalan berdiri teguh di dalam Tuhan. Ya, tekun, setia, sungguh-sungguh untuk mengerti kehendak Tuhan dan melakukannya. Belajar terus, saudara. Ya, kita semua dilatih untuk bisa terus menyikapi hal ini, meresponi banyak hal yang Tuhan ajarkan dalam hidup kita. Saudara mau? Ya, saya percaya saudara ini terus menjadi orang Kristen yang selalu bertumbuh. Ya, jangan seperti yang dulu, saudara. Tidak mengerti esensi. Menjadi orang Kristen itu seperti apa? Cuma KTP sudah nempel di dalam KTP kita Kristen. Tapi esensi kekristenan tidak didapatkan. Ya, ketika saudara di dalam Kristus, saudara harus mengalami perubahan yang signifikan. Perubahan dalam sikap, perilaku, perbuatan kita, saudara. Yang meneladani Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan hidup kita memuliakan Tuhan. Dan berkenan kepada Tuhan. Ya, terus perjuangkan. Ya, saya mengajak jemaat Tuhan untuk bisa terus tekun. Sekalipun badai menghadang saudara, sekalipun rintangan, tantangan sangat berat. Dari keluarga, dari orang lain, dari lingkungan sekitar saudara yang membuat kita tertekan. Tapi satu tekad bahwa aku mau tetap bersama dengan Yesus. Di dalam setiap aspek kehidupan, mau meneladaninya. Ya, mari kita berdoa, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah. Untuk selama-lamanya. Kiranya Tuhan berkenan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluarga. Memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati. Apa yang telah Tuhan
Tuhan berkati. Diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi. Sebab Tuhan melindungi. Tuhan menyinari dengan wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. sebab Tuhan melindungi. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya, Memberi kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. memberi Kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Memberi kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami selalu bersyukur kepadamu Tuhan kami yang hidup. Terima kasih buat pertolongan Tuhan, penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Tuhan memelihara kami jika kami tidak pernah berkekurangan. Kami percaya Tuhan pertolongan Tuhan ajaib melindungi kami sekeluarga dimanapun kami berada. Kami aman bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Diberkati engkau di kota, diberkati engkau di ladang, diberkati buah kandunganmu, hasil bumi, hasil ternakmu, diberkati bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkati engkau pada waktu masuk, diberkati engkau pada waktu keluar. Dan Tuhan memerintahkan berkat atasmu dalam lumbungmu, dalam segala usahamu. Memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Dan Tuhan menetapkan engkau menjadi umatnya yang kudus seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Jika engkau berpegang pada perintah Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka semua berkat-berkat ini akan datang mengalir kepadamu dan menjadi bagianmu. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan dan melakukan kehendak Bapa dengan setia. Mari jemaat Tuhan kita mengangkat tangan bersama-sama. Kita akan pulang dengan membawa berkat, yaitu damai sejahtera dan sukacita dari Bapa Surgawi. Kasih setia, kebaikan, kemurahan dan anugerah dari Tuhan Yesus. Dalam persekutuan oleh kuasa Roh Kudus yang menuntun langkah hidup kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita mengucap syukur, yang percaya berkata haleluya. Amin.